Lanjutan pokok bahasan 9, kepemimpinan kepala desa. A. Kepemimpinan desa. Desa menerima tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, sebagai organisasi yang berada dalam perubahan kabupaten atau kota, maka kedudukan desa sebagai local state government. Pemerintah desa lebih banyak hanya bertugas pelaksana pembangunan yang telah di-government, tetapi desa sebagai pemerintahan masyarakat sing oleh pemerintah di atasnya. Sekarang ini, regulasi desa telah diatur khususnya terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, menegaskan desa bukan lagi local state. B. Tipe kepemimpinan kepala desa. Tipe kepemimpinan kepala desa dibagi atas 3 tipe, yaitu 1. Kepemimpinan regresif, yaitu dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis. 2. Kepemimpinan konservatif involutif, yaitu model kepemimpinan ini ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya, menikmati kekayaan dan kekuasaan. Yang ketiga, kepemimpinan inovatif progresif, yaitu ditandai dengan adanya kesadaran baru mengolah kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. C. Kepemimpinan dalam pelaksanaan kewenangan lokal skala desa. Pemerintahan desa adalah, menurut tipe kepemimpinan regresif, adalah dirinya sendiri, tidak ada orang lain, dan apa yang diucapkan olehnya dianggap keputusan desa dan harus dipatuhi. Pembangunan desa adalah rangkaian kegiatan pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Kemasyarakatan desa adalah kewenangan lokal skala desa. Dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagaimana kewenangan skala desa. Pemberdayaan skala desa dilakukan dengan jalan mendampingi masyarakat agar berdaya. D. Kepemimpinan dalam musyawarah desa. 1. Partisipatif. Partisipatif adalah musyawarah desa yang diharapkan sebagaimana amanat undang-undang desa adalah adanya pelibatan masyarakat secara keseluruhan. Bagi pemimpin dengan tipe kepemimpinan regresif partisipatif masyarakat dalam musdes tidak diharapkan, bahkan pimpinan tipe ini cenderung menolak menyelenggarakan musyawarah desa. Kepemimpinan konservatif involutif akan melaksanakan musyawarah desa sesuai tata tertib atau aturan yang ada. Daftar peserta akan diseleksi terlebih dahulu, dipilih dari sekian calon peserta musdes yang dikendalikannya. Sedangkan kepemimpinan inovatif progresif dalam pelaksanaan musdes akan melibatkan setiap unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, hingga perwakilan masyarakat miskin dalam musyawarah desa. Yang kedua, demokratis. Demokratis adalah setiap orang dijamin kebebasan berpendapat serta mendapatkan perlakuan yang sama dalam forum musdes. Pada kepemimpinan regresif biasanya tidak menginginkan pendapat, masukan dari orang lain. Bila ada masyarakat yang kritis cenderung akan diintimidasi. Kepemimpinan konservatif involutif cenderung akan melakukan seleksi siapa yang diinginkan pendapatnya. Masukan terutama di atasan akan lebih diperhatikan dalam forum. 3. Transparan.
Transparan adalah peserta musdes mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas. Pada kepemimpinan regresif cenderung menolak untuk transparan. Yang keempat, akuntabel. Akuntabel adalah hasil-hasil musdes berikut. Tindak lanjutnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Pada kepemimpinan konservatif involutif, hasil musyawarah desa maupun tindak lanjutnya hanya akan disampaikan kepada pengikutnya saja. Sedangkan kepemimpinan inovatif progresif, hasil musyawarah desa serta tindak lanjut keputusan musyawarah akan disampaikan kepada masyarakat dan dilakukan setiap saat. Kepemimpinan dalam gerakan usaha ekonomi. Berdasarkan pengalaman selama ini, salah satu permasalahan kegagalan desa menggerakkan usaha ekonomi desa adalah aspek kepemimpinan desa, dan seringkali bantuan yang diberikan tersebut belum menyentuh ekonomi lokal. Kepala desa atau pemerintah desa hanya disibukkan dengan mengelola bantuan dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh gerakan ekonomi lokal. Beberapa kasus mestinya BUMDes terjadi saat pergantian kepala desa. Setelah diganti oleh kepala desa baru, BUMDes tersebut redup, berhenti beraktivitas dan akhirnya mati. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan yang tinggi kepada kepala desa yang lama. Aspek kepemimpinan desa nyatanya menjadi faktor kunci kegagalan maupun keberhasilan dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal. Aset desa pada tipe kepemimpinan regresif. Aset desa atau potensi sumber daya lokal cenderung akan dikuasai secara pribadi, sedangkan kepemimpinan konservatif involutif, aset desa akan dikuasai dan dimanfaatkan kesejahteraan dirinya dan kelompoknya saja. Pada kepemimpinan inovatif progresif akan melibatkan prakarsa masyarakat, aset desa direvitalisasi dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Adanya inovasi baru untuk menambah aset desa. Kepemimpinan dan pendampingan desa. 1. Pengembangan kapasitas teknokratis mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal pengelolaan perencanaan, pengangguran, keuangan, administrasi, sistem informasi, dan sebagainya. 2. Pendidikan politik. Cita-cita besar dari pendampingan desa adalah terwujudnya masyarakat yang aktif, kritis, peduli, berdaulat, dan bermartabat. Pendampingan ini merupakan sarana-sarana kaderisasi pada masyarakat lokal desa agar mampu menjadi penggerak pembangunan dan demokratisasi desa. Cakupan pendampingan desa. Pengembangan kapasitas teknokratis. Kepemimpinan regresif cenderung menolak pengembangan kapasitas teknokratik di desa, sedangkan kepemimpinan konservatif involutif pengembangan kapasitas hanya mengikuti arahan pemerintahan kabupaten atau kota. Pendidikan politik. Pada kepemimpinan regresif tidak menginginkan adanya pendidikan politik. Bagi pemimpinan ini semakin kritis serta berdaya akan mengancam kekuasaannya. Kerangka terwujudnya kepemimpinan masyarakat.
membangun legitimasi masyarakat. B. Keteladanan seorang pemimpin. C. Ketaatan pada aturan hukum. Simpulan dan rekomendasi. Simpulan. 1. Kepemimpinan regresif. 2. Kepemimpinan konservatif inolutif. 3. Kepemimpinan inovatif progresif. 4. Perangkat kerja pendampingan desa dalam mewujudkan kepemimpinan masyarakat. Rekomendasi. 1. Kepemimpinan yang sangat tepat untuk diterapkan dalam kerangka pembaharuan desa. 2. Musyawarah desa. 3. Semakin tinggi prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan lokal desa. 4. Pendampingan desa. Terima kasih.